Pak Muldoko, ini lagi ramai beberapa hari belakangan mengenai hacker Bjorka nih Pak Muldoko. Gimana Pak pendapatnya? Mungkin waktu awal tahu Bjorka gimana tuh? Tindak tegas, gas habis menurut saya. Jangan kasih ampun, nggak ada kasih ampun yang seperti ini. Karena ini harus menjadi pembelajaran bagi yang lain. Negara harus tegas menghadapi situasi ini. Kisah paling mendebarkan apa sih Pak di medan perang? Satu hal yang menyakitkan bagi seorang pemimpin adalah melihat prajuritnya gugur di daerah operasi. Wah, itu luar biasa. Dan itu lama sembuhnya. Dan lebih sulit lagi pada saat saya harus mengantarkan berita kepada istrinya bahwa suami kamu telah gugur di medan perang. Tapi ada juga nih Pak teman Vivanians yang kepo. Gimana sih cinta pertama Pak Muldoko? Pernah ditolak nggak sih? Aneh-aneh aja. Halo Vivanians, kembali lagi di The Interview viva.co.id bersama saya Novola Gloria, dan kali ini saya berada di kantor staf kepresidenan, tepatnya masih di dalam kawasan Istana Merdeka. Tentunya saya bersama narasumber yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kepala Staf Presiden, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, terima kasih kita sudah diberikan kesempatan viva.co.id untuk berkunjung ke kantor staf kepresidenan setelah ada beberapa lama ya Pak kita mundur-mundur sedikit karena mobilitas Bapak yang sangat tinggi. Kita apresiasi sekali ya Pak. Dan ya, juga COVID juga mempengaruhi. Benar banget, karena memang COVID 2 tahun juga susah ya Pak ya, mau kemana-mana nggak bisa. Dan tentunya kita semua terbatas, semua serba virtual, yang penting silaturahmi terjaga ya Pak. Nah itu, alhamdulillah sekarang bisa ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Nah tentunya sudah banyak yang tahu ya Vivanians, Pak Muldoko adalah seorang mantan Panglima TNI tahun 2013 sampai 2015. Sedikit flashback, dulu Bapak sebelum menjadi prajurit itu berangkat ke transmigrasi ya Pak ya, ke kantor. Akhirnya nggak taunya jadi prajurit TNI sampai sekarang, alhamdulillah langsung di kantor staf presiden. Nah Pak, ini kan kantor staf presiden diresmikan tahun 2015 ya Pak ya. Nah mungkin boleh dijelaskan kepada teman-teman Vivanians mengenai sejarah berdirinya kantor ini, bagaimana fungsi dan tugasnya juga. Kantor Binagraha ini sepanjang kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto ya. Itu sudah kita dulu sering mendengar tentang Binagraha. Ternyata seperti ini, dan ruangan ini relatif tidak berubah ya. Dulu berada di sini, dan saya menempati ini dari Pak Teten ya. Dulu Pak Luhut juga sudah menempati di sini. Saya melanjutkan. Itu kira-kira situasinya. Di depan sana ada ruangan untuk sidang kabinet dulu ya. Itu jadi ternyata Binagraha yang kita pikirkan tidak semegah apa yang waktu itu kita ya. Kalau di TV kayak begitu gitu ya. Tapi kalau orang luar ngelihatnya megah Pak. Iya. Begitu masuk di sini baru wow ya. Iya. Mungkin tugas dan fungsi kantor staf presiden ini seperti apa sih Pak? Mungkin orang awam kan belum terlalu paham gitu Pak Muldoko. Benar. Apa, Pak? Ini lembaga ini sebenarnya lembaga ad hoc ya, bukan lembaga yang permanen. Ini bisa berdiri, bisa dibubarkan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan organisasi. Dulu kita juga mengenal ada Sesda Lubang, ini sebenarnya hampir sama. Ada UKP 4 juga ada dulu waktu yang lalu. Sekarang namanya menjadi Kepala Staf Presiden. Tugas-tugas yang melekat di dalamnya atau fungsinya, yang satu adalah mengawal proyek PSN ya, proyek nasional strategis, dan program-program presiden yang sangat strategis ya. Berikutnya kita juga monef tentang itu ya, apakah ada persoalan bottleneck atau tidak gitu. Kalau ada bottleneck maka kita melakukan debottlenecking. Berikutnya kita juga mengelola isu-isu strategis ya. Itu isu strategis yang relatif berkembangnya itu sangat-sangat cepat ya. Kita harus segera melakukan komunikasi publik dan komunikasi politik
agar disinformasi yang terjadi bahkan hoax segala itu bisa kita luruskan, kita tangani kondisi yang sesungguhnya seperti ini dan seterusnya. Karena pada dasarnya masyarakat itu masih tetap menginginkan berita yang sesungguhnya seperti apa sih, gitu. Walaupun banyak pihak yang menggerojoki informasi dalam bentuk disinformasi maupun hoax berulang-ulang, yang pada akhirnya masyarakat ini jadi gimana nih, lama-lama menjadi merasa benar gitu apa informasi itu. Nah, tugas kami memberikan penjelasan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya kepada publik itu, agar tidak berkembang menuju disinformasi yang semakin membias gitu. Makanya kalau ada isu-isu terkait langsung bisa ke KSP ya Pak ya? Iya, dan di sini juga kami membuka komunikasi yang relatif baru ya dalam pelayanan birokrasi ya. Di antaranya KSP Mendengar, itu sebuah program yang betul-betul kami ingin mendekatkan ya antara masyarakat dengan istana ya, agar suara-suara yang menjadi keluhan, menjadi menyulitkan di lingkungan masyarakat itu bisa tersalurkan dan istana mendengar. Setelah kami mendengar itu, maka kami mengambil langkah-langkah, mengumpulkan berbagai kementerian terkait untuk segera mencari solusi atas berbagai persoalan itu. Itulah kira-kira. Lalu Pak, bagaimana pencapaian secara umum dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, mungkin dari program vaksinasi, penanganan COVID-19 juga, lalu ada pembangunan infrastruktur seperti apa? Mungkin boleh jelaskan? Ya, saya pikir Indonesia mungkin ya di tengah-tengah lingkungan global yang menghadapi kondisi COVID yang sama ini, Indonesia menempati posisi yang sangat baik ya. Karena apa? Karena bisa menyelesaikan COVID yang luar biasa saat itu ya. Semua tergagap, semua orang surprise menghadapi situasi seperti itu, kaget ya. Dan ketidaksiapan itu muncul manakala kita menghadapi situasi yang kritis. Gitu. Tetapi ada 3 kebijakan makro yang sungguh sangat menjawab tantangan COVID waktu itu. Yang pertama, Presiden menentukan bahwa semaksimal mungkin jangan ada yang meninggal, jangan ada yang kena COVID. Maka pendekatan kesehatan dilakukan secara masif, baik mulai dari mitigasinya sampai dengan penyelesaian vaksinnya, ya. Itu. Berikutnya yang kedua, jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang tidak bisa makan. Maka bantuan sosial diberikan secara masif dan itu bertahap. Kabupaten memberikan, Pemda provinsi memberikan, Kementerian Sosial memberikan, Kementerian Desa memberikan. Wah, itu luar biasa ya. Sehingga bisa mengurangi pengeluaran masyarakat. Karena kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga uang yang masuk ke kantong itu terbatas. Kalau nggak dibantu, maka uang yang terbatas untuk belanja, maka masyarakat pasti sulit ya. Maka digerojok dengan bantuan sosial agar pengeluaran masyarakat itu menjadi bisa lebih sedikit. Begitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana dunia usaha ini harus bisa tetap hidup. Apakah itu korporasi ataupun koperasi UMKM. Wah, itu Presiden sangat concern itu ya. Makanya berbagai bantuan UMKM, bantuan usaha, permodalan, dan seterusnya. Juga Presiden memahami bahwa para pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta waktu itu juga mendapatkan bantuan. Nah, ini semuanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan itu bisa terjaga gitu. Nah, berikutnya dari semua yang dilakukan itu indikasinya apa? Indikasinya di tengah-tengah lingkungan global yang karena pengaruh dunia yang lagi turbulens begini, Indonesia masih bisa memiliki pertumbuhan yang sangat baik sekarang ini.
dan di tengah-tengah lingkungan inflasi dunia yang cukup tinggi, kita juga inflasi kita masih cukup baik. Nah, itu indikasi-indikasi bahwa kita bisa mengelola kasus pandemik ini dengan baik. Berikutnya tadi Mbak tanya masalah pembangunan infrastruktur. Presiden hampir setiap saat masih keliling ke daerah-daerah meresmikan berbagai infrastruktur. Maknanya apa? Maknanya dalam situasi COVID pun kita masih tetap membangun, nggak pernah berhenti. Nah, itu. Kalau untuk kelanjutan pembangunan IKN seperti apa Pak? Mungkin yang bisa disampaikan. Oh iya, IKN terus berjalan ya, secara bertahap. Persoalan tanah itu diselesaikan ya, itu tinggal sedikit saja. Berikutnya anggaran juga sudah mulai masuk pada tahun 2022 ini, walaupun belum sepenuhnya ya. Tetapi kan memang anggaran APBN kita untuk tahun ini kan tinggal beberapa bulan saja ya. Jadi memang itu untuk kebutuhan tahun 2002 dan untuk 2023 juga sudah disiapkan, sehingga kita yakin ya pada 2024 nanti kira-kira sudah mulai terjadi pergeseran ya, karena kesiapan dari infrastruktur yang ada di sana. Pak Muldoko, ini lagi ramai beberapa hari belakangan mengenai hacker Bjorka nih Pak Muldoko. Iya. Gimana Pak pendapatnya? Mungkin waktu awal tahu Bjorka gimana tuh Pak Muldoko? Ya kalau saya melihatnya ini mengganggu ya. Satu, mengganggu kalau itu berkaitan dengan negara. Ini kedaulatan negara terganggu. Ya, itu. Karena kedaulatan negara itu kita harus berdaulat di data. Betul. Jangan coba-coba orang lain bermain-main di data. Itu karena berkaitan dengan keselamatan negara ke depan. Yang kedua, mengganggu kalau itu berkaitan dengan perorangan privasi. Menurut saya ya tindak tegas, gas habis menurut saya. Jangan kasih ampun, nggak ada kasih ampun yang seperti ini. Karena ini harus menjadi pembelajaran bagi yang lain. Negara harus tegas menghadapi situasi ini. Pandangan saya seperti itu. Ya. Kalau kita ke Jerman, waktu itu saya benchmarking ke Jerman. Jerman sungguh-sungguh dalam konteks menjaga data, menjaga informasi, sangat-sangat ketat. Ya? Negaranya sangat-sangat ketat. Jadi kita tidak boleh abai menghadapi situasi ini. Karena ini kalau kita abai nanti, ternyata negara lemah ini. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita harus tegas itu. Gitu. Kalau dari Pak Mahfud MD bilang tidak ada rahasia negara yang bobol. Benar nggak sih Pak? Secara detailnya saya tidak menuju ke sana, tetapi bagi saya kalau intinya adalah bagaimana mengambil sikap, itu yang paling penting. Kita nggak bisa mengatakan nggak ada nggak ada masalah dokumen yang rahasia, persoalannya bukan di situ. Tapi persoalan kita adalah bagaimana menghadapi seorang hacker yang mengganggu itu yang harus kita ambil langkah seperti itu. Tapi aksi Bjorka ini juga banyak yang bilang tidak berbahaya gitu Pak Muldoko. Cuman hanya dianggap peringatan serius terhadap sistem keamanan dan rahasia negara. Mungkin apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah di masa ke depan terkait semakin adanya terus hacker-hacker? Ya, kita perlu mengevaluasi ya pertahanan kita seperti apa. Pertahanan dari sisi keamanan data itu seperti apa. Berikutnya juga kita mesti melihat perkembangan teknologi hacker itu seperti apa. Karena hacker-hacker terkenal dunia kan bisa kita ajak bicara, kan begitu. Sehingga nanti semakin kita bisa menata bahwa kita yakin pertahanan yang kita siapkan berlapis itu bisa menghadapi apapun situasinya. Nah, itu. Jadi menurut saya sih harus terupdate ya dari waktu ke waktu. Dengan cara gimana? Ilmu ini nggak pernah berhenti. Nah, kita juga mesti banyak mendengarkan dari para hacker-hacker hebat itu.
Diajak kolaborasi ya Pak? Iya, kita ajak bicara, kita ajak untuk menemukan ilmunya, ya kan begitu ya. Kita curi ilmunya ya Pak ya? Kita ajak sama-sama menjaga ini untuk kepentingan negara ini, gitu. Pak, ini juga lagi ramai ya tentang polemik Effendi Simbolon dengan Kasat Dudung Abdurrahman. Mungkin gimana pandangan Pak Muldoko? Mungkin ada imbauan juga kepada Pak Dudung karena kan merespon ya saat rapat kerja Komisi 1 DPR beberapa hari lalu. Ya, saya pikir sudah ada permintaan maaf ya. Tetapi di balik itu yang jauh lebih penting lagi adalah kita ini perlu saling menghormati. Tentara sementara ini saya pimpin waktu itu, kita menempatkan posisi prajurit saya itu untuk memahami apa yang saat ini sedang diinginkan oleh masyarakatnya. Untuk itulah peradaban prajurit itu menjadi berubah, lebih santun, lebih tidak ugal-ugalan dan seterusnya. Jangan sampai tentaranya sudah santun, malah yang sipilnya nggak santun. Nah ini jadi kebalik-balik nanti gitu. Jadi marilah kita sama-sama mensikapi situasi ini dengan baik. Tidak boleh kita merasa saling benar, paling benar, enggak. Itu penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain, terhadap institusi lain itu sangat diperlukan. Gitu. Karena prajurit-prajurit kami kita didik untuk menjadi prajurit yang terhormat, bukan menjadi prajurit yang tidak terhormat, bukan menjadi prajurit yang ugal-ugalan, bukan. Karena kita para pemimpin bertanggung jawab untuk itu. Jadi ini pelajaran yang baik untuk kita semuanya saling bisa menjaga situasi yang kondusif, yang saling jaga ya Pak. Sering menjaga lah. Pak, baru-baru ini Pak Presiden tanda tangan Inpres ya untuk mobil listrik dipakai sebagai mobil dinas. Iya, ini sebuah langkah maju dari pemerintah mensikapi bahwa arti penting dari kehadiran mobil listrik ya. Awal-awal Presiden menyiapkan Perpres 55 tahun 2019 dalam konteks yang lebih besar tentang pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Nah, sekarang lebih fokus lagi Inpres, Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Lembaga TNI Polri supaya semuanya bergerak menuju kepada transisi, ya, bahkan konversi ya. Nah, transisi ini maksudnya apa? Dari kondisi existing mobil-mobil dinas yang ada sekarang ini bisa digantikan, transisi secara bertahap menuju kepada mobil listrik. Nah, konversi mobil-mobil yang ada, kendaraan sepeda motor yang ada sekarang secara bertahap nanti juga tidak dihapuskan itu, tetapi diganti dari bensin menjadi mobil baterai. Nah, ini sungguh sangat maju dalam dalam menata roadmap tentang kendaraan listrik Indonesia, karena Presiden sangat komit bahwa protokol Paris yang terakhir kemarin Indonesia berkomitmen pada 2060 nanti akan menjadi negara yang zero emission. Dari sisi yang lain, dari sisi menjaga stabilitas APBN untuk ke depan, maka ini akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Karena dengan banyaknya mobil listrik yang digunakan nanti, maka secara otomatis itu akan berkontribusi untuk mengurangi subsidi BBM. Bisa dibayangkan, sepeda motor itu dalam 1 tahun kurang lebih 13,7 juta satu motor itu subsidinya. Mobil kurang lebih 29,2 juta. Kalau agregat dari itu semua nanti, gede banget, bisa mengurangi subsidi. Gitu. Mungkin mulai diproduksi sampai operasi itu kira-kira kapan Pak? Apanya? Mobil listriknya nanti. Ya itu tergantung dari juga kesiapan produksi ya. Tapi setidaknya satu dari sisi
kebijakan itu akan mempercepat pertumbuhan industri. Karena itu sebagai sebagai direction, orang akan berlomba untuk membangun industri kalau marketnya terbuka. Gitu. Ini kan bagian dari market yang dibuka oleh pemerintah, sehingga industri-industri sepeda motor, industri mobil, industri transportasi di Indonesia pasti akan berkembang, bertumbuh dengan cepat. Gitu. Ya, kita berharap semakin berlangsungnya mobil listrik semakin cepat ya Pak ya? Iya, semakin cepat. Gitu. Nah, Vivanian, dari tadi kita udah bahas mengenai hacker Bjorka, juga Pak Dudung juga, jangan impress juga ya Pak Muldoko. Mungkin sedikit flashback ke masa kecil nih Pak Muldoko. Tentu teman-teman Vivanians ada yang tahu, ada yang belum tahu. Gitu, iya. Gimana kan Pak Muldoko adalah 12 bersaudara ya Pak? Iya, Anak bungsu. Sama Kau kita tahu? Pak, tapi saya 5 bersaudara. Iya. Nah, mungkin gimana Pak masa kecil Bapak sampai bisa jadi prajurit TNI? Karena kan awalnya nggak minat ya Pak ya? Bukannya nggak minat, kita itu tahu diri gitu. Di Sora kan sulit itu barang mau masuk Taruna. Betul. Dengan kondisi waktu itu Paceklik ya Pak nggak dulu ya? ngerti apa sih Taruna, juga nggak banyak tahu kan begitu. Jadi itu masuk pun diajak temen, diajak temen. Memang ada keinginan, cuman nggak ngerti bagaimana caranya. Masih awam dulu ya Pak Masih ya? awam gitu. Akhirnya ada yang ngajak, malah dari 3 orang itu yang masuk malah saya gitu. Yang 2 orang teman saya yang ngajak saya ini tetangga kampung ya, jauh gitu. Nah, malah pulang duluan begitu. Tapi ya mungkin garis tangan ya. Garis tangan. Jadi maksud saya ini juga pesan kepada anak-anak yang ada di berbagai pelosok, kalian nggak usah pesimis. Kalian bisa menjadi apapun, kapanpun, karena negara menyiapkan untuk itu. Contohnya saya, gitu. Jadi jangan pesimis. Bekerja dengan keras, penuh dengan kesungguhan, semangat yang luar biasa, dan tempatkan tantangan sebagai kebutuhan. Anda akan hebat. Nah itu baru jagoan. Suka dukanya apa sih Pak jadi keluarga besar? Suka dukanya ya saya anak terakhir ya tinggal intipnya doang. Dapat sisa ya Pak? Dapat sisa. Biasanya anak terakhir karena penuh dengan kekurangan, dia punya semangat yang berbeda. Pak, sedikit flashback lagi saat masih jadi prajurit TNI. Kisah paling mendebarkan apa sih Pak di medan perang? Mendebarkan, menurut saya sih nggak ada yang mendebarkan, tapi proses yang menyakitkan bagi saya ada, yaitu gugurnya prajurit saya itu sungguh menyakitkan bagi saya, dan setelah itu saya ke orang gila itu menghantam musuh itu, gitu. Jadi kalau mendebarkan ya jangan masuk prajurit karena penuh dengan situasi yang seperti itu. Tapi satu hal yang menyakitkan bagi seorang pemimpin adalah melihat prajuritnya gugur di daerah operasi. Wah, itu luar biasa. Dan itu lama sembuhnya. Dan lebih sulit lagi pada saat saya harus mengantarkan berita kepada istrinya bahwa suami kamu telah gugur di medan perang. Wah, itu sulit, luar biasa. Nggak gampang. Kalau menyampaikan kepada orang tua waktu itu saya merasa tidak terlalu berat. Tapi menyampaikan kepada istrinya itu, waduh, sungguh luar biasa berat. Itu menurut saya yang berat. Lebih sulit mana Pak, jadi Panglima TNI atau Kepala Staf Kepresidenan? Oh gitu. Sebenarnya pekerjaan tidak ada yang sulit asalkan ditekuni dengan baik. Tetapi ada persoalan yang lebih bukan senang dan tidak senang ya, lebih pas ya, karena memang DNA saya DNA prajurit, gitu. Jadi pada saat saya menjadi panglima itu betul-betul saya bisa berbuat banyak untuk prajurit saya, gitu ya. Gitu. Nah, begitu saya di sini ya beda lagi suasananya. Kantor ya Pak? Suasananya berbeda. Saya harus menyesuaikan dengan lingkungan tugas baru. Karena di sini anak-anak muda yang mesti harus diayomi, anak-anak muda yang harus dibesarkan mereka agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, begitu ya.
Itu sungguh berbeda, ya. Suasana berbeda, gayanya berbeda, semuanya serba berbeda. Tapi saya juga menikmati di sini. Pak Muldoko suka touring nggak sih? Seneng lah, mulai SMA dulu suka touring kita, walaupun naik truk ya. Tapi nggak ugal-ugalan ya Pak di jalan? Dulu itu ada kisah SMA, nggak punya duit. Waktu itu ada pertunjukan di SMA Jombang itu, waktu saya di SMA Jombang, ada pertunjukan, terus saya organisir teman-teman saya. Kalian perlu duit nggak? Wah, gimana caranya? Oh, ini ada event kayak band lah gitu ya. Ini kita bisa mengelola itu untuk penitipan sepeda. Dulu belum ada sepeda motor lah ya. Wah, kamu gila kan, malu kita? Enggak, apa malu? Saya pimpin waktu itu. Bikin penitipan sepeda kan. Kita bikin kartunya, kita bagi pada mereka, kita ada pengamanan, kita kasih rafia batasnya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelah kumpul uang? Kita rame-rame buka itu, wah semuanya happy dapat uang. Langkah pertama yang paling kita tuju adalah beli es campur. Itu sudah sangat mewah waktu itu kan. Mewah banget ya Pak, es mewah campur banget. ya. Nah, masih ada sisa. Wah, kita ke Sarangan. Oke, kita ke Sarangan. Sarangan ya, ujung-ujungnya naik truk begitu lah, kira-kira seperti itu. Itulah kisah-kisah volunteer kita. Waktu kecil ya Pak ya. Nah Pak, di sela kesibukan sebagai kastaf yang mungkin 24 jam satu hari nggak cukup ya Pak ya. Tapi Bapak masih sempat untuk mendirikan perusahaan motor listrik gitu. 2-3 tahun belakangan ya Pak Muldoko. Saya mendirikan MAB, Mobil Anak MAB. Bangsa ya. Itu pada saat selasa pensiun ya. Tahun 2016. Karena sebelumnya saya sudah berpikir bahwa baterai listrik adalah masa depan. Dan masa depan adalah baterai. Itu sudah saya pikirkan pada tahun 2012. Gitu. Akhirnya begitu saya pensiun, saya kejar itu. Dan alhamdulillah ya, dari proses uji coba, berikutnya menuju kepada industrialisasi, dan sekarang udah cukup bagus ya. Udah prototipe yang keempat dan udah komersial itu ya. Udah komersial, saat ini sekarang lagi rame-ramenya bekerja untuk menyiapkan pesanan. Tapi saya secara itu sudah secara real saya sudah nggak berada di situ ya. Saya serahkan profesional untuk menangani karena saya fokus pada tugas ini. Pak, kalau tidak sedang bertugas, mungkin hari libur, hari cuti, mungkin nggak ada hari liburnya juga. Nah, Pak Muldoko ngapain? Main sama cucu atau bagaimana Pak? Oh, itu pasti. Nah, itu pasti. Cucu saya itu pasti kalau hari libur pasti datang. Berapa Pak umurnya? Ada yang kelas 1 SD ya, udah 6 tahun, berikutnya adiknya 3 tahun setengah ya. Terus ada muncul lagi yang satu lagi nih, yang cewek juga lagi nih, yang kecil. Dari anak saya yang perempuan. Itu sekarang ada gaya agak menjadi kebiasaan. Pagi-pagi itu, saya kan bangun pagi jam 4:30. Saya udah sholat dan seterusnya. Saya turun 5:30 mau makan pagi. Wah, dia udah mulai minta gendong gitu ya. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Banyak waktu saya kita gunakan untuk anak-anak itu dengan istri, karena memang waktu itu sangat sangat padat ya. Gitu. Jadi memang 1 detik 1 menit pun berguna ya Pak, meskipun Ya, sebentar untuk keluarga. Betul, penting itu. Tapi saya untungnya istri, anak-anak itu paham betul lah. Pengertian ya Pak. Paham betul. Tapi ada juga nih Pak teman Vivanians yang kepo. Gimana sih cinta pertama Pak Muldoko? Pernah ditolak nggak sih? Aneh-aneh aja. Yang jelas yang saya ingat adalah waktu pertama kali saya malah dapat surat cinta dari cewek begitu kan.
Saya waktu itu ingat saya baca di kamar mandi karena waktu itu kan takut-takut malu kan begitu. Itu. Udahlah itu apaan sih. Pak, terakhir nih seandainya takdir mengantarkan Bapak menjadi presiden, mungkin visi misi ke depannya apa sih yang ingin Bapak lakukan gitu, menjadikan apa yang belum diwujudkan mungkin untuk negeri ini gitu Pak? Memahami persoalan bangsa itu di KSP, ya. Karena berbagai persoalan itu kita tahu potretnya dari sini, ya, itu. Semua program pemerintah kita ikutin dari sini, kita monitor dari sini. Berikutnya kita juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat agar bisa menyampaikan berbagai keluhan dan seterusnya. Kita mendengarkan itu. Jadi intinya adalah menjadi seorang pemimpin harus pandai mendengar. Pemimpin harus punya keluasan hati, ya. Jembar hatinya. Kalau bahasa Jawa itu jembar, agar bisa memahami apa itu denyut nadi ya dari masyarakat. Itu sangat penting ya. Siapapun, bukan harus saya, siapapun. Terakhir Pak, kan masyarakat banyak merindukan ya sosok pemimpin dari kalangan militer lagi nih Pak. Nah, kalau nama Bapak masuk, tentu ada dua nih yang digadang-gadang, Pak Muldoko dan Pak Prabowo Subianto. Gimana Pak menurut Bapak? Ya masyarakat yang menentukan kok aku takon aku gitu ya. Jangan tanya saya. Oke, Vivanians, berikut tanya jawab ngobrol-ngobrol santai sambil sedikit mengganggu waktu Pak Jenderal. Jadi saksikan terus The Interview dengan narasumber selanjutnya. Bye.